Ya pemirsa, apakah wacana dua poros di pemilu 2024 bisa terjadi atau justru ini hanya gorengan menjelang pendaftaran capres yang semakin dekat? Kita akan membahasnya bersama pengamat politik Yunarto Wijaya, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat, dan Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman. Selamat pagi Mas Toto, Pak Jarod, ya. Pak Habibur Rahman. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, saya langsung ke Pak Jarod ini. Pak Jarod, sebelum kita membahas soal wacana dua poros ini, yang paling hangat diberitakan saat ini adalah soal isu Kaesang yang akan segera merapat ke PSI ini. Pak Jarod, jika Kaesang resmi merapat ke PSI, PDIP siap tidak memberikan sanksi kepada keluarga Presiden? Karena ini kan bisa dibilang pelanggaran ADART PDIP begitu. Satu keluarga inti tidak boleh beda partai, Pak Jarod. Pelanggaran seperti apa, ADART seperti apa? Sudah baca belum ADART PDI Perjuangan? Oke, ya. Satu keluarga inti tidak boleh beda partai itu betul Pak, ada di ADART PDIP Pak? Tahu nggak keluarga inti itu siapa? Keluarga inti itu adalah suami, istri, dan anak dalam tanggungan, itu keluarga inti. Ya, jadi itu yang dimaksudkan keluarga inti. Saya, istri saya, anak-anak saya yang belum mandiri, yang belum berkeluarga, itu keluarga inti. Itu yang tidak boleh. Baik. Dan dalam hal ini, Kaesang Pak, sebelumnya Anda mengatakan jangan gerusa-gerusu begitu. Ini kode atau seperti apa Pak Jarod? Ya, dia sudah mandiri, sudah berkeluarga, ya silakan saja. Terserah dengan pilihannya masing-masing, gitu ya. Oke, nah berikutnya ini juga Pak Jarod, PDIP apakah memang sudah siap begitu disanksi oleh Bawaslu misalnya soal video Gibran dan juga Bobi yang dianggap melanggar undang-undang pemilu karena mengajak masyarakat untuk memilih capres Ganjar Pranowo begitu. Bagaimana tanggapan dari PDIP Pak Jarod? Selama ini belum ada surat dari Bawaslu yang mengatakan bahwa itu pelanggaran, ya. Tapi masukan pendapat kepada kita, gitu ya. Karena kita di 3 pilar partai wajib hukumnya untuk mensosialisasikan Pak Ganjar Pranowo dan memenangkan PDI Perjuangan dalam pemilu, dan itu sah-sah saja, wajar sebagai kader partai yang ditugaskan di 3 pilar partai, ya kan? Wajar ya, Pak itu Jarod, kan pilar eksekutif. Atau jangan-jangan ya, jadi, video, silakan Pak. Jadi selama ini kami belum juga menerima surat dari Bawaslu. Oke. Dan itu kesadaran kader loh ya, kesadaran kader, kesadaran kita semua. Karena di PDI Perjuangan itu begitu keputusan sudah diambil, maka semuanya tegak lurus dalam satu rampak barisan, bergerak secara serentak turun ke bawah. Ya, itu semangat yang dibangun oleh PDI Perjuangan, itu garis ideologi PDI Perjuangan, itu demokrasi yang diterapkan di PDI Perjuangan, yaitu demokrasi terpimpin. Baik, Pak Jarod, apakah video ini juga sekaligus ingin menegaskan bahwa tidak mungkin seorang Ganjar Pranowo menjadi cawapres di pemilu nanti setelah wacana dua poros ini muncul di permukaan, Pak Jarod? Oh ya, PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri kalau mengambil keputusan itu keputusannya pasti sudah final, sudah bulat. Jadi PDI Perjuangan pasti akan mengajukan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Ya, dan calon wakil presiden yang nanti akan diputuskan di kemudian hari. Tapi pasti itu keputusan sudah bulat. Tapi kalau Anda bertanya apakah masih memungkinkan ada 2 poros atau 3 poros, di dalam politik itu masih memungkinkan, ya. Makanya di dalam perpolitikan di Indonesia, ya, ini kan banyak sekali drama-drama. Ya, siapa yang menduga misalnya Pak Muhaimin Iskandar dan Pak Prabowo, Gerindra dan PKB yang sudah bekerja sama, berkomunikasi selama 1 tahun, tiba-tiba bubar. Ya, KKIR berubah. Siapa yang menduga? Ya, makanya jangan heran, jangan kaget, ya, ketika Nasdem dan Demokrat menjalin satu kerjasama koalisi perubahan katanya, ya. Kemudian sudah ada surat cinta yang meminta Mas Ahaye sebagai cawapresnya Pak Anies. Berapa hari kemudian berubah, langsung batal begitu saja, tanpa minta izin, hanya minta maaf, kemudian menggandeng Caimin sebagai wakilnya. Berubah sesaat. Makanya menurut saya di dalam melihat wajah perpolitikan Indonesia di panggung depan ini yang ditonton oleh rakyat Indonesia,
itu jangan kagetan, jangan heran, jangan gumun, gitu ya. Bisa juga tadi terjadi. Misalnya, ya, Pak Anies sama Caimin sudah mendeklarasikan pertunangannya, tukar cincin. Tapi tukar cincin loh ini ya, belum daftar ya untuk mengesahkan di KUA sebagai pasangan yang sah untuk bisa bertanding ya. Sebelum ke KPU tanggal 19 sama 25 berubah. Ternyata hasil surveinya kok nggak naik-naik ya. Berubah pikiran ini. Apa nggak sebaiknya misalnya PKB gitu ya, kemudian merapat ke PD Perjuangan atau CPLK ya, CLBK ya ke Partai Gerindra. Ya, cinta lama bersemi kembali misalnya. Jadi semua kemungkinan masih terjadi. Tetapi kita memastikan bahwa PD Perjuangan firm tetap mengusung Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang nanti akan didaftarkan di KPU tanggal 19 sampai 25 itu nanti. Baik, saya langsung ke Pak Habibur Rahman. Pak Habibur Rahman, bagaimana Gerindra melihat wacana ini? Hanya ada 2 poros di Pilpres 2024 nanti. Ya, pada intinya kami selalu siap dengan kemungkinan yang terjadi ya, apakah 2 poros atau 3 poros, kami siap memajukan Pak Prabowo sebagai capres. Nah, kemudian ada wacana duet soal Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Kami ya pertama kami secara ideologi memiliki kedekatan dengan PDI Perjuangan. Bahkan banyak misalnya praktek-praktek di PDI Perjuangan yang kami jadikan contoh ya dalam berpartai. Kemudian secara politik sebetulnya kami dengan PDI Perjuangan dalam satu platform yang sama, yaitu memandang pemerintahan saat ini sudah berhasil dan keberhasilannya harus dilanjutkan. Secara individu juga ada kedekatan Pak Prabowo dengan tokoh-tokoh di PDI Perjuangan. Namun ada satu hal yang perlu memang kita pertimbangkan masak-masak, bahwa di satu sisi kami sangat menghormati PDI Perjuangan yang sudah menetapkan Pak Ganjar sebagai capres. Itu penetapan yang sangat resmi kalau nggak salah dalam Rapimnas atau pengambilan keputusan resmi partai. Di sisi lain, kami juga sudah menetapkan Pak Prabowo sebagai capres. Bahkan bukan hanya Gerindra, tetapi beberapa partai koalisi pendukung yang saat ini yang semalam bertemu ya dan sekarang intens. Nah, jadi sebagaimana disampaikan Pak Prabowo, yang paling penting bagi kami sekarang adalah bagaimana memastikan ya kontestasi ini berjalan dengan sejuk, rukun, guyup. Karena yang berkontestasi ya, 2 kontestan utama ini sebetulnya saudara gitu kan, nggak ada beda-beda yang terlalu antagonis gitu. Siapapun yang menang, misalnya Pak Prabowo dan Pak Ganjar, saya pikir sama-sama win-win solution. Kalau misalnya kami diberikan amanah ya, kami tentu akan dengan senang hati mengakomodir Pak Ganjar ya dan kawan-kawan PDI Perjuangan, dan juga siap memperjuangkan nilai-nilai yang mereka perjuangkan. Sebaliknya, misalnya belum ada rezeki Pak Prabowo yang menang, Pak Ganjar yang menang, kami pun menitipkan idealisme kami ya, perjuangan kami ke Pak Ganjar. Jadi yang paling penting itu, karena kalau bicara soal sosok capres dan cawapres di koalisi Partai Gerindra itu akan diputuskan oleh Pak Prabowo dengan melibatkan dalam musyawarah para ketua umum partai politik pengusung. Oke, baik. Tapi Pak Habib, sebenarnya Pak Prabowo rela tidak menjadi cawapres dari Pak Ganjar? Legowo begitu? Ya, bukan soal rela atau tidak rela, itu tadi yang semuanya kedua-duanya sudah dalam posisi dicapreskan oleh partai dan koalisi masing-masing. Pak Prabowo ditetapkan dalam Rapimnas Partai Gerindra, begitu juga Pak Ganjar. Jadi kami menghormati ya, Pak Ganjar memang maju sebagai capres yang ditunjuk oleh PDI Perjuangan dan koalisinya. Begitu juga kami tentu keputusannya tidak berubah ya, belum berubah soal Pak Prabowo sebagai capres dari Partai Gerindra. Oke, jadi walaupun ini nanti misalnya terjadi 2 poros, tidak masalah bagi Gerindra ya, siapapun presidennya begitu ya, atau antara Pak Prabowo ataupun Ganjar Pranowo begitu ya? Tidak masalahnya, artinya gini, 2 poros kami tidak masalah, apakah ada 2 poros, yang jelas kami tetap teguh mencalonkan Pak Prabowo sebagai presiden. Tapi sejauh ini sudah ada tawaran belum
Mas Habib soal menduetkan Ganjar Prabowo ini? Mungkin dari PDIP begitu, Mas Habib? Belum ada, setahu kami belum ada. Oke, baik. Saya langsung ke Mas Toto. Kalau begitu, Mas Toto, Ya. jadi bagaimana ini peluangnya untuk bisa terjadi dua poros? Apakah ini peluangnya sangat besar? Karena kan melihat wacana dua poros ini sepertinya sebuah kode kuat begitu dari PDIP. Atau Anda melihat ini hanya gorengan saja karena sudah mepet dengan waktu pendaftaran Capres? Bagaimana Mas Toto melihat ini? Pertama ini belum mepet ya Mas, karena masih sebulan sebetulnya. Mepet hitungan pendaftaran Capres itu kalau kita bicara besok itu sudah hari terakhir gitu. Yang kedua, kalau bicara 3 poros 2 poros, apapun masih sangat dimungkinkan betul sebelum janur kuning melambai, resmi nanti dipasangkan atau ditetapkan oleh KPU. Dan memang kalau kita lihat kecenderungan 2024 itu sangat banyak plot twist ya, lebih mungkin banyak terjadi kejutan-kejutan seperti apa yang terjadi setahun terakhir. Misalnya Nasdem dan Bang Surya Paloh yang dikenal dekat dengan Pak Jokowi malah awal-awal berkoalisi misalnya dengan 2 partai oposisi. Artinya memang dalam situasi seperti ini ketika incumbent tidak bisa maju kembali, polanya memang akan terjadi pola yang lebih mengacak. Yang tadinya berbarisan koalisi bisa berpindah kutub. Begitu pula sebaliknya yang oposan bisa masuk ke dalam barisan koalisi pendukung pemerintah. Nah, tetapi apakah dimungkinkan bergabungnya Ganjar dengan Prabowo? Secara konsep memang sangat mungkin. Kenapa? Karena dua-duanya mengklaim akan melanjutkan programnya Pak Jokowi. Apakah pernah ada momen yang menunjukkan bahwa keduanya ingin disatukan? Ada. Tanggal 10 Maret kalau kita lihat di Kebumen, Pak Jokowi membawa keduanya dan kemudian ramai dalam sosial media, pemberitaan. Nah, tetapi ada hal yang memang belum bisa disatukan dalam konteks itu. Ketika bicara 10 Maret pun, peristiwa bersama-samanya Mas Ganjar dengan Pak Prabowo, pendukungnya Mas Ganjar berbicara mengenai Ganjar Prabowo. Pendukungnya Pak Prabowo berbicara mengenai Prabowo Ganjar. Dan tadi sudah dijelaskan oleh kedua petinggi partai, karena keputusan tertinggi dari partai itu sudah menyalonkan Pak Prabowo menjadi capres, menyalonkan Mas Ganjar menjadi capres. Situasi real lainnya adalah ketika keduanya ini punya peluang untuk menang kalau kita baca di survei. Sehingga kemudian pasti keduanya merasa pantas secara taktis untuk bertarung menjadi RI1 bukan menjadi RI2. Itu yang menurut saya menyebabkan kalau kita mau berspekulasi mengenai dua poros pun tidak bisa hanya menggunakan satu skenario bergabungnya Ganjar dengan Prabowo. Tapi bisa juga masuk dalam skenario apakah koalisi Caimin Anies dengan Caimin jangan-jangan masih ada peluang untuk bubar dan masuk kemudian di dua koalisi yang ada. Itu yang menurut saya juga harus dilihat sebagai skenario lain. Oke, tapi apakah memang dengan adanya dua poros ini ancaman polarisasi akan semakin tajam? Kita akan lihat nanti ya analisa dari Mas Toto seperti apa. Tapi kita jeda dulu. Selamat Pagi Indonesia akan kembali sesaat lagi. Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.